Murphy, this is Cowboy, over. Son of a bitch! Hang on, man, hang on. Let's go get some payback. Latar pada era Perang Vietnam, film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok pemuda yang akan ditempa untuk menjadi tentara marinir Amerika Serikat. Pelatihan ini berada di bawah komando seorang sersan yang terkenal dengan ketegasannya, kekerasannya, dan disiplin yang tinggi sehingga dibutuhkan mental baja untuk dapat bergabung dengan pasukan ini. The very fucking godmother said, I'm fucking standing. I will PT you all until you fucking die. Pada saat itulah kita diperkenalkan kepada seorang prajurit bernama James. Ini orangnya yang lebih dikenal dengan julukan Joker. Sesuai namanya, Joker suka bercanda ketika sersan sedang berbicara dengan prajurit lain. Sersan pun segera menghampirinya dan meninju perutnya sebagai peringatan. Who said that? Who the fuck said that? Ketika ditanya apa motivasinya ikut dalam kesatuan ini, Joker dengan cepat menjawab bahwa dia ingin tahu rasanya membunuh. Sersan kemudian memerintahkannya untuk berteriak sekeras mungkin dan menunjukkan ekspresi seorang pembunuh. Bullshit! You didn't convince me. Let me see your real war face. Di antara para calon prajurit ada seorang pemuda bernama Leonard yang bersikap seenaknya dan senyum-senyum sendiri, terlihat seperti meremehkan sersan meski sebenarnya tidak bermaksud demikian. Sersan pun menyuruhnya untuk berdiri tegap dan menghilangkan senyum dari wajahnya. Sir, no, sir. Then wipe that disgusting grin off your face. Sir, yes, sir. Leonard ternyata adalah seorang pemuda yang mohon maaf memiliki kecerdasan yang sangat rendah atau biasa disebut sebagai goblok atau boloho dalam bahasa ilmiahnya. Namun sersan yang sudah berpengalaman dalam menghadapi berbagai tipe prajurit punya cara tersendiri untuk menanganinya. Salah satunya adalah dengan mencekik leher Leonard sampai hampir kehabisan napas. Hasilnya Leonard pun kehilangan senyumannya selama berada di kesatuan ini. That's enough. Get on your feet. Setelah 2 minggu berlalu, para prajurit tampak sudah mampu melakukan gerak jalan dan baris berbaris layaknya orang pramuka dengan rapi dan kompak. Ketika sersan menyuruh mereka untuk mengangkat senjata dan meletakkannya di bahu kiri, Leonard kembali melakukan kesalahan besar yang mengakibatkannya dirinya harus menerima hukuman kembali. Sir, are you sure, Private Pyle? What side was that, Private Pyle? Sir, right side, sir. Malam harinya, sersan menjelaskan bahwa senjata yang mereka pegang adalah sesuatu yang harus dijaga dengan baik, seperti kekasih sendiri yang selalu terlintas di pikiran setiap detik dan menitnya. Tanpa memikirkan sang mantan, mereka pun tidur di atas ranjang sambil mengucapkan janji untuk selalu merawat dan menjaga senjata mereka masing-masing. This is my rifle. It is my life. But peace. Amen. Beberapa hari berlalu, para kandidat memasuki tahap pelatihan fisik di mana Leonard kembali menunjukkan kelemahannya. Dengan fisiknya yang belum siap untuk pelatihan keras seperti para prajurit lainnya, Leonard menjadi beban bagi teman-temannya. Teman-teman seperjuangan Leonard dengan solid membantu dan mendampingi Leonard untuk menyelesaikan setiap tahap latihan fisik ini. Move it up. Hustle it up. Quickly, quickly, quickly. Sebagai komandan skuad yang ditunjuk, Joker bertanggung jawab atas semua rekan-rekannya yang lambat dalam belajar, terutama Leonard. Prajurit boloho yang membutuhkan perhatian khusus ini, Joker harus berulang kali menjelaskan dan memperhatikan kewajiban mereka selama pelatihan ini. Private Joker is your new squad leader and you will bunk with him. Aye, sir. Beberapa waktu berlalu, Leonard akhirnya menunjukkan kemajuan yang sangat-sangat signifikan berkat bimbingan sang Joker, sehingga untuk sementara waktu, sersan bisa menghemat tenaga dan emosinya untuk hal-hal lainnya. It is your killer instinct which must be harnessed if you expect to survive in combat. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam.
Suatu malam tiba, Sersan melakukan inspeksi mendadak untuk memeriksa kedisiplinan para prajurit. Untuk kesekian kalinya Leonard melakukan kelalaian dengan lupa mengunci loker pribadinya. Tetapi kejutan sebenarnya adalah ketika Sersan menemukan sesuatu yang sangat terlarang di barak ini, sepotong donat jelly yang diambil Leonard dari aula. Sudah lelah dengan sanksi yang sama, Sersan memiliki ide lain untuk membuat Leonard berpikir menghukum semua teman-temannya setiap kali Leonard melakukan kesalahan. Teman-teman yang awalnya simpatik terhadap Leonard pun perlahan-lahan mulai merasa jengkel. Semua prajurit kompak memberi Leonard pelajaran dengan memasukkan batang sabun ke dalam handuk dan memukulinya bersama-sama. Sejak saat itulah perilaku Leonard berubah drastis. Dia sering melamun dengan tatapan kosong dan Joker bahkan pernah memergokinya berbicara dengan senjatanya, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun Leonard menunjukkan perubahan positif dengan menjadi prajurit yang sangat disiplin, berhasil melewati tes menembak dengan baik, dan akhirnya mereka semua resmi ditetapkan sebagai prajurit yang siap tempur. You people are no longer maggot. You are Marine. Pada malam hari ketika semua orang sudah tidur, Joker terkejut melihat Leonard duduk sendirian di toilet sambil memegang senjatanya, dan tanpa diduga Leonard berteriak dan melakukan gerakan disiplin membuat semua orang terbangun dari tidur mereka. Saat Sersan datang, Leonard terlihat semakin gila. Sersan tetap tegas dan memerintahkan Leonard untuk menurunkan senjatanya dan kembali ke tempat tidur, tetapi Leonard tanpa diduga ini membuktikan bahwa mental Leonard belum siap untuk pelatihan keras seperti ini, yang justru membuatnya tertekan dan mengalami depresi berat hingga nekat melakukan tindakan tersebut. Beberapa tahun kemudian, Joker menjalani tugasnya sebagai jurnalis militer di Vietnam. Tugasnya adalah meliputi situasi di medan perang, namun wilayahnya terlihat relatif tenang. Bersama rapermennya, mereka santai ngopi di pinggir jalan tanpa takut akan serangan mendadak atau rudal jatuh dari langit. Satu-satunya ketegangan datang dari seorang pencuri kamera yang ahli kungfu ala Wing Chun. Kembali ke markas, Joker dan repermennya diajak rapat oleh atasannya meminta Joker membuat berita dramatis agar dunia menganggap Vietnam sedang berada dalam goncangan perang dahsyat. Sweep and clear. Got it? Got it. Penderitaan yang tiada hentinya dengan pertumbuhan darah yang tampaknya tanpa henti. Kehadiran Amerika terasa sebagai penyelamat, sebagai pahlawan yang datang membantu. Namun, faktanya situasi di Vietnam sendiri tidak seseram yang dibayangkan. Penduduk setempat tetap menjalani kehidupan mereka dengan santai, meskipun ribet dan riwah. Yang sebenarnya mempersulitkan situasi adalah kedatangan tentara Amerika sendiri. Joker menyadari bahwa ini adalah propaganda, perang propaganda yang dimaksud. Dia awalnya menolak untuk mendramatisir berita dalam liputannya, namun dia hanya seorang bawahannya dan harus mengikuti perintah dari atasannya. Joker, most Ricky Tick and take Rafter Man with you. You're responsible for him. Perintah itu datang dari bosnya yang ditentukan oleh pemerintah yang sebenarnya dikendalikan oleh oknum pemimpin yang tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan kepentingan pribadi. Akhirnya Joker hanya bisa pasrah dengan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Quezon is standing by to be overrun. Pada malam perayaan kembang api, ketegangan melanda ketika tentara Vietnam menyerang markas mereka. Joker terpaksa mempertaruhkan nyawanya dengan melepaskan peluru full metal jaketnya untuk membantu rekan-rekannya mempertahankan markas. Keesokan harinya, sang atasan memberitahu mereka bahwa situasinya semakin memburuk. Viet Cong yang dianggap sebagai pemberontak dikabarkan telah menguasai beberapa wilayahnya. You're responsible for him. Joker dan repermennya pun menuju barisan depan perang untuk meliputi situasi di sana. Jika mereka tidak menemukan kekejaman yang diinginkan, mereka diizinkan untuk menambah dramatisasi dalam berita mereka. Mereka berangkat ke seluruh dunia menggunakan helikopter, di mana mereka bertemu dengan Durganer, seorang teman baru yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Durganer dengan mudahnya menembaki petani, wanita, dan anak-anak yang tidak terlibat dalam pertempuran, suatu tindakan yang sangat-sangat tidak manusiawi.
Setelah mendarat di titik aman, Joker harus berjalan kaki menuju garis depan. Di sepanjang perjalanan, dia teralihkan oleh penemuan beberapa mayat warga lokal Vietcong yang dikabarkan dibantai oleh pasukan NVA atau North Vietnam Army. Banyak dari mereka adalah pegawai sipil seperti guru, kepala desa, dan petugas pajak, serta pegawai PAUD. Tidak lama kemudian, seorang komandan wilayah mendekati Joker untuk menanyakan maksud di balik helm bertuliskan Born to Kill yang dia kenakan, tetapi dia juga memakai pin perdamaian. Baginya helm bertuliskan Born to Kill itu dan memakai pin perdamaian adalah suatu yang kontradiktif yang menyiratkan pesan yang bertentangan. Joker diingatkan untuk tidak main-main dan untuk serius dalam menjalani tugasnya sebagai prajurit. Aye, aye, sir. Setelah tiba di lokasi garis depan perang, Joker secara kebetulan bertemu dengan teman lamanya dari masa pelatihan di barat, si Cowboy, kita sebut saja. Di sana dia juga bertemu dengan prajurit senior bernama Animal Mother yang tampak sinis terhadap Joker. Keduanya bahkan sempat terlibat dalam adu canggung. But under fire, Animal Mother is one of the finest human beings in the world. Faktanya situasi di medan perang tidak selalu serius dan tegang seperti yang diharapkan. Mereka masih bisa menemukan momen santai seperti ketika seorang prajurit sengaja meletakkan jasad seorang Vietcong yang berhasil dibunuhnya. Today is his birthday. Keesokan harinya, mereka mulai melakukan perluasan wilayah untuk menekan kelompok Vietcong. Durganel terlihat seakan menerima hukuman atas kesombongannya saat dia berjalan dengan percaya diri di barisan terdepan. Ketika serangan dadakan terjadi, dia adalah orang pertama yang tewas dalam insiden tersebut. Ternyata musuh mereka saat ini bersembunyi di dalam sebuah gedung kosong dengan persenjataan lengkap dan jumlah yang sangat cukup banyak. Joker dan rekan-rekannya berhasil memukul mundur kelompok tersebut dengan tindakan tegas. Kemenangan mereka berhasil diliput oleh kru TV yang berada di sana, di mana mereka semua berbagi pengalaman mereka selama berada di medan perang. Well, like you see, It's like a war, you know? Like what? Our Cav. When the shit really hits the fan, who do they call? Tell you that. American boys, 8 or 10,000 miles. I wanted to be the first kid on my block to get a confirmed kill. Mayoritas dari mereka mengklaim bahwa kehadiran tentara Amerika di sini adalah untuk membantu Vietnam mengatasi pemberontakan. Mereka mengakui bahwa jika ada korban tidak sengaja seperti wanita, anak-anak, dan warga sipil tak berdosa, itu terjadi karena tekanan mental yang mereka alami di medan perang. Di saat waktu senggang, para prajurit ini terbiasa merayakan keberhasilannya mereka dengan memanfaatkan waktu singkat yang sangat tersedia. $10. $5. No, $10. Untuk meredakan ketegangan dan melepaskan hormon jangar di kepala mereka, mereka menggunakan seorang perempuan asli Vietnam. Tentu saja Anda semua yang menonton pasti sudah paham apa yang terjadi di sini ya. Inilah buruknya kebiasaan negara-negara barat yang sulit untuk dihilangkan. Hey, I won't be long. I'll skip the foreplay. Niat mereka datang ke sini adalah untuk membantu warga sipil melawan pemberontak demi keadilan dan kebenaran. Namun tentu saja baiknya niat tersebut diiringi dengan perilaku yang baik juga. Tetapi pada akhirnya itu adalah hak dan kehendak mereka. Namun perlu diingat bahwa ada kekuatan yang tidak pernah tidur dan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Singkat cerita, pasukan garis depan tiba di kota yang diduga menjadi sarang para pemberontak. Di sana salah satu prajurit terkena ranjau membuat Joker dan kawan-kawan menjadi agak getar. Seorang prajurit bernama Yanto dikirim sendirian untuk memeriksa lokasi, sebuah keputusan yang sangat buruk. Serangan tersebut bagaimanapun memberikan Joker dan kawan-kawannya informasi tentang posisi musuh yang tersembunyi. Animal Mother, sang prajurit brutal, maju sendirian dengan senjata beratnya, memberikan kesempatan bagi yang lain untuk menyerang gedung tempat musuhnya bersembunyi. Cowboy, sahabat Joker, harus tewas tertembak dalam serangan tersebut. Tanpa harapan untuk bantuan yang akan datang, mereka tidak punya pilihan selain maju dan menyerang. Let's go get some payback. Joker pun masuk ke dalam gedung dan mendapatkan kesempatan untuk menembak seorang Vietcong yang sedang sendirian. Namun karena Joker memiliki tingkat empati yang lebih tinggi daripada yang lain, dia justru diserang terlebih dahulu. Meskipun demikian, Vietcong tersebut berhasil dilumpuhkan oleh prajurit lain dalam detik-detik terakhir hidupnya.
Saat akan menghembuskan napas terakhir, seorang perempuan Vietcong memanjatkan doa dan meminta mereka semua untuk mengakhiri hidupnya dengan cepat. Joker, meskipun berharap menyelesaikan semuanya dengan cara yang damai dan baik, terpaksa menjadi monster pembunuh tanpa ampun sesuai dengan situasi di lapangan tersebut. Setelah sukses baru-baru ini, Joker dan kawan-kawannya terus maju untuk menekan kelompok Vietcong. Namun pada akhirnya mereka pun harus mengalami kekalahan, keguguran, serta menghentikan cipta sebagaimana yang dicatat dalam sejarah. Habis. My thoughts drift back to erect nipple wet dreams about Mary Jane Rottencrotch and the great homecoming fuck fantasy